Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Nafilah Siregar dengan NPM 220 810301009 dan rekan saya Sri Lestari dengan NPM 220 810301027. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah kromatografi lanjut yaitu Bapak Profesor Dr. Rernat Insinyur Rinaldi Aidros. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan artikel yang berjudul Separation of Deaminated Impurities from the Desired Oligonucleotide Using Supercritical Fluid Chromatography. Berikut pemaparan materinya. pada presentasi ini akan dibahas mengenai Supercritical Fluid Chromatography atau BUS-FTA, dimulai dari pendahuluan yang menjelaskan latar belakang dan perkembangan penggunaan SFTA dalam analisis modern. Selanjutnya akan dibahas prinsip dasar. SFTA meliputi diagram fase CO2 superkritis, sifat tunability CO2, peran modifier, jenis kolom, sistem detektor, serta konsep green chromatography. Setelah itu dipaparkan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan mengenai performa pemisahan dan analisis yang diperoleh. Terakhir, akan disampaikan kesimpulan sebagai rangkuman dari keseluruhan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Pada pendahuluan ini, kami membahas pentingnya analisis impuritas pada oligonukleotida terapeutik. Oligonukleotida, seperti antisense oligonucleotide atau ASO, banyak digunakan untuk terapi gen karena mampu menargetkan RNA tertentu. Untuk meningkatkan stabilitasnya, oligonukleotida biasanya dimodifikasi menggunakan 2 garis miring MOE. Namun selama proses sintesis dapat terbentuk impuritas deaminasi, terutama perubahan sitosin menjadi urasil. Walaupun perubahannya sangat kecil, impuritas ini penting karena dapat mempengaruhi aktivitas biologis dan menyebabkan off-target effect. Analisis impuritas deaminasi cukup sulit dilakukan, karena perbedaan masanya hanya sekitar 1 Dalton, sehingga sukar dibedakan menggunakan mass spectrometry saja. Metode yang umum digunakan ialah EP-strip, RPLC, namun beberapa impuritas masih sulit dipisahkan. Oleh sebab itu, kami menggunakan Supercritical Fluid Chromatography, atau SFCA. SFCA menggunakan CEO2 superkritis yang memiliki viskositas rendah dan difusi tinggi, sehingga berpotensi memberikan pemisahan lebih cepat dan efisien. Penelitian ini difokuskan pada optimasi kondisi SFCA, agar impuritas deaminasi pada oligonukleotida dapat dipisahkan dengan baik. Selanjutnya yaitu prinsip dasar Supercritical Fluid Chromatography, SFC. Supercritical Fluid Chromatography, SFC, merupakan teknik kromatografi yang menggunakan fluida superkritis, umumnya karbon dioksida, CO2, sebagai fase gerak. Pada kondisi di atas suhu dan tekanan kritisnya, CEO2 memiliki sifat gabungan antara gas dan cair, yaitu viskositas rendah seperti gas, namun kemampuan melarutkan menyerupai cairan. Oleh sebab itu, SFC mampu menghasilkan pemisahan yang cepat, efisien, dan memiliki difusi tinggi dibandingkan kromatografi cair konvensional. SFCR berkembang sebagai pengembangan dari gas kromatografi, GECE, dan kini banyak digunakan dalam industri farmasi setelah adanya kemajuan instrumentasi seperti back pressure regulator dan integrasi dengan mass spectrometry, MS. CO2 dipilih sebagai fase gerak utama karena memiliki suhu kritis dan tekanan kritis rendah, tidak toksik, murah, serta ramah lingkungan. Selain itu, viskositas CEO2 yang rendah memungkinkan tekanan sistem lebih kecil, waktu analisis lebih singkat, dan efisiensi pemisahan lebih baik dibandingkan HPLCE. Untuk memahami karakteristik CO2 sebagai fase gerak dalam SFC, perlu diketahui terlebih dahulu perubahan fase CO2 berdasarkan suhu dan tekanan. Perubahan tersebut digambarkan dalam diagram fase CO2 yang menunjukkan daerah fase padat, cair, gas, dan superkritis. Melalui diagram ini dapat dipahami bagaimana CO2 memperoleh sifat uniknya sebagai fluida superkritis, yang berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pemisahan pada SFCA.
Pada diagram fase CO2 superkritis dapat dilihat bahwa CO2 akan mencapai kondisi superkritis apabila suhu dan tekanannya melebihi titik kritisnya, yaitu pada suhu 31 derajat Celcius dan tekanan 7,38 megapascal. Pada kondisi ini, batas antara fase cair dan gas sudah tidak dapat dibedakan lagi, sehingga CO2 memiliki sifat gabungan dari keduanya. CO2 superkritis memiliki densitas mendekati cairan yang memberikan kemampuan melarutkan analit dengan baik, namun tetap memiliki difusivitas dan viskositas rendah seperti gas. Kombinasi sifat tersebut menyebabkan perpindahan massa berlangsung lebih cepat, sehingga proses pemisahan menjadi lebih efisien dan menghasilkan peak kromatografi yang lebih tajam. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1. Selanjutnya, salah satu kelebihan utama SFCE ialah sifat tunability dari CEO2 superkritis. Sifat ini memungkinkan kekuatan elusi fase gerak diatur hanya dengan mengubah tekanan dan suhu sistem. Ketika tekanan dinaikkan, densitas CO2 meningkat, sehingga kepolaran efektif dan kemampuan melarutkan analit juga meningkat. Akibatnya, analit lebih mudah terelusi dari kolom dan waktu retensi menjadi lebih singkat. Oleh sebab itu, pengaturan tekanan dan suhu dalam SFC sangat penting untuk mengontrol retensi, serta selektivitas pemisahan analit. Dalam supercritical fluid chromatography, SFC, penggunaan CO2 sebagai fase gerak utama memiliki keterbatasan karena sifatnya yang relatif non-polar. Oleh sebab itu, diperlukan penambahan modifier atau cosolvent untuk meningkatkan kemampuan pemisahan, terutama terhadap senyawa polar seperti oligonukleotida. Modifier juga berperan dalam memperbaiki bentuk peak, meningkatkan reproducibility, serta menjaga kestabilan sistem kromatografi selama proses analisis berlangsung. Metanol merupakan modifier yang paling umum digunakan dalam SFCI. Penambahan metanol bertujuan untuk meningkatkan polaritas fase gerak, sehingga analit polar menjadi lebih mudah larut dan terelusi dari kolom. Selain itu, metanol juga membantu menghasilkan peak kromatografi yang lebih tajam dan simetris, sehingga efisiensi pemisahan meningkat. Selain metanol, digunakan pula alkilamin seperti oktilamin sebagai ion pair reagent. Alkilamin membentuk pasangan ion dengan gugus fosfat bermuatan negatif pada oligonukleotida, sehingga meningkatkan kelarutan analit, mengurangi interaksi berlebihan dengan fase diam, dan memperbaiki peak shape. Dengan demikian, proses pemisahan menjadi lebih stabil dan selektif. Pada sistem SFCA juga ditambahkan asam organik seperti acetic acid untuk membantu mengontrol kondisi ionisasi dan menjaga kestabilan sistem kromatografi selama proses pemisahan berlangsung. Penambahan asam organik dapat meningkatkan konsistensi retensi dan kualitas pemisahan analit. Pada SFCE, pemilihan kolom sangat memengaruhi mekanisme pemisahan analit. Kolom Shimpak UC evenil memiliki gugus fenil aromatik yang mampu menghasilkan interaksi pipi serta interaksi hidrofobik dengan senyawa aromatik, sehingga cocok digunakan untuk analisis senyawa yang memiliki gugus aromatik seperti DMTER. Sedangkan Shimpak UC diol 2 memiliki gugus diol yang bersifat hidrofilik dan bekerja dengan mekanisme normal phase. Kolom ini lebih efektif untuk memisahkan senyawa polar, seperti oligonukleotida, melalui interaksi hidrofilik. Pada sistem SFCE, setelah analit dipisahkan di dalam kolom, senyawa akan dideteksi menggunakan berbagai jenis detektor sesuai tujuan analisis. Detektor UV garis miring PD A bekerja berdasarkan absorbansi sinar UV, dan umum digunakan untuk senyawa yang memiliki kromofor. EL SD mendeteksi partikel setelah fase gerak diuapkan, sehingga cocok untuk senyawa non-UV aktif. CAD bekerja dengan memberikan muatan pada partikel aerosol dan menghasilkan sensitivitas yang lebih baik, serta respon yang lebih stabil. Selanjutnya, MS atau mass spectrometry memberikan informasi massa dan struktur molekul dengan sensitivitas yang sangat tinggi. Sedangkan FID mendeteksi ion hasil pembakaran senyawa organik dalam nyala api dan banyak digunakan untuk senyawa volatil. Jadi, pemilihan detektor pada SFCE disesuaikan dengan sifat analit dan kebutuhan analisis. Apakah untuk kuantifikasi atau identifikasi struktur? SFC termasuk dalam konsep green chromatography, karena menggunakan CEO2 superkritis sebagai fase gerak utama, sehingga konsumsi pelarut organik jauh lebih rendah dibandingkan HA, PL konvensional. Pada HPLC,
penggunaan pelarut organik seperti metanol dan asetonitril cukup tinggi sehingga menghasilkan limbah kimia lebih banyak. Sebaliknya, pada SFCE hanya diperlukan sedikit pelarut organik sebagai modifier. Penggunaan CEO2 superkritis memberikan beberapa keunggulan seperti lebih ramah lingkungan, analisis lebih cepat, biaya operasional lebih rendah, serta lebih aman karena CEO2 tidak mudah terbakar dan dapat didaur ulang. Karena itu, SFC semakin banyak digunakan dalam industri farmasi untuk mendukung proses analisis yang lebih efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu Materials and Methods yang menjelaskan bahan dan kondisi analisis yang digunakan dalam penelitian. Bahan utama yang digunakan ialah metanol, aminoetanol, oktilamin, heksilamin, dipropilamin, dibutilamin, dan acetic acid. Metanol digunakan sebagai modifier untuk meningkatkan polaritas fase gerak karena CO2 superkritis bersifat kurang polar. Selain itu, digunakan juga alkilamin sebagai ion pair reagent untuk membantu interaksi antara oligonukleotida bermuatan negatif dengan mobile phase, sehingga peak menjadi lebih baik dan simetris. Sampel oligonukleotida terlebih dahulu dimurnikan menggunakan reverse phase purification, agar impuritas awal dapat dikurangi sebelum analisis dilakukan. Pada SFC Instrumentation System, fase gerak utama berupa CO2 superkritis. Instrumen dilengkapi dengan pompa CO2, autosampler, oven column, PDA detektor, back pressure regulator, dan QTO, FMS detektor. Deteksi dilakukan pada panjang gelombang 260 nanometer, karena basa nukleotida memiliki absorpsi maksimum pada daerah tersebut. Selain itu, digunakan juga ESI negatif pada mass spectrometry untuk memastikan identitas massa oligonukleotida dan impuritasnya. Pada penelitian ini menggunakan kolom diol 2 dan fenil dengan kondisi utama berupa flow rate 1 ml per menit, tekanan 10 megapascal, dan suhu kolom sekitar 50 derajat Celcius. Sebagai metode pembanding digunakan ion pair reversed facial liquid chromatography atau IPR-PLC. Sistem LC yang digunakan dihubungkan dengan QTO-FMS agar hasil pemisahan dapat dibandingkan langsung dengan metode SFTA. Walaupun IPR-PLC merupakan metode standar untuk analisis oligonukleotida, metode ini masih memiliki keterbatasan dalam memisahkan posisional isomer deaminasi yang memiliki struktur sangat mirip. Oleh sebab itu, penelitian ini mengevaluasi apakah SFCE mampu memberikan pemisahan yang lebih baik. Selanjutnya, Result and Discussion. Pada bagian ini dilakukan evaluasi penerapan metode SFCE terhadap oligonukleotida dengan panjang 5, 10, 15, dan 18 mer. Gambar 1b menunjukkan struktur dasar DNA dan 2 strip MOE yang digunakan dalam penelitian. Perbedaan utama keduanya terletak pada gugus X, di mana DNA memiliki gugus H, sedangkan 2 strip MOE memiliki gugus O kurung buka CH2 kurung tutup 2 kali OCH3 yang memberikan sifat kimia berbeda pada molekul. Selain itu, gambar ini juga menampilkan berbagai jenis basa nitrogen yang digunakan, yaitu sitosin atau CE, 5-metil-sitosin atau MC, urasil atau U, timin atau TE, adenin atau A, dan guanin atau GE. Variasi basa ini penting karena dapat memengaruhi sifat interaksi dan pemisahan selama proses kromatografi. Struktur-struktur tersebut digunakan untuk mempelajari kemampuan metode SFCO dalam memisahkan oligonukleotida serta mendeteksi impuritas deaminasi pada sampel. Selanjutnya pada gambar 2 merupakan hasil perbandingan pengaruh penggunaan aminoetanol dan oktilamin terhadap analisis DNA serta oligonukleotida. Termodifikasi 2 strip MOE menggunakan metode SFCE. Pada DNA biasa, penggunaan aminoetanol menunjukkan hasil yang kurang baik. Hanya DNA 5 mer yang dapat dielusi dengan baik. Sedangkan DNA 10 mer menghasilkan peak yang kurang jelas dan DNA 15 mer, serta 18 mer tidak berhasil keluar dari kolom. Hal ini menunjukkan bahwa aminoetanol belum mampu membantu elusi oligonukleotida DNA yang lebih panjang dan sangat polar. Interaksi DNA dengan fase diam masih terlalu kuat, sehingga analit tertahan di dalam kolom. Ketika modifier diganti menggunakan oktilamin, performa analisis DNA meningkat. Peak DNA 5 mer dan 10 mer menjadi lebih tajam, lebih simetris, dan lebih jelas dibandingkan penggunaan aminoetanol. Hal ini menunjukkan bahwa oktilamin
lebih efektif dalam membentuk ion pair dengan gugus fosfat DNA sehingga meningkatkan kelarutan analit dalam fase gerak dan mengurangi interaksi berlebihan dengan fase diam. Namun DNA 15-mer dan 18-mer masih belum berhasil dielusi dengan baik. Pada oligonukleotida termodifikasi 2 strip MOE, penggunaan aminoetanol juga menunjukkan keterbatasan. Walaupun 5-mer dan 10-mer masih dapat dianalisis, 15-mer dan 18-mer tetap tidak berhasil dielusi dengan baik dan peak yang dihasilkan kurang optimal. Namun ketika menggunakan oktelamin, hasil analisis 2' MOI meningkat secara signifikan. Semua oligonukleotida, mulai dari 5-mer hingga 18-mer, berhasil dianalisis dengan peak yang tajam dan simetris. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi modifikasi 2' MOI dan penggunaan oktelamin sangat membantu proses elusi dalam SFC. Secara keseluruhan, hasil pada gambar 2 menunjukkan bahwa oktelamin jauh lebih efektif dibanding aminoetanol sebagai modifier dalam SFC, terutama untuk analisis oligonukleotida panjang. Pada gambar 3, dilakukan optimasi suhu kolom untuk melihat pengaruhnya terhadap pemisahan oligonukleotida target dan impuritas hasil diaminasi. Sampel yang digunakan ialah DMTR 10-mer dan DMTR 18-mer dengan variasi suhu 35, 40, 50, dan 60 derajat Celcius. Untuk DMTR 10-mer, suhu rendah menghasilkan peak yang tajam dan pemisahan yang sangat baik antara target dan impuritas diaminasi. Ketika suhu dinaikkan, peak menjadi lebih cepat keluar namun jarak antar peak mulai mengecil sehingga resolusi menurun. Berbeda dengan 10-mer, pada DMTR 18-mer suhu rendah menghasilkan peak tailing dan pemisahan yang kurang baik. Ketika suhu dinaikkan hingga 50 dan 60 derajat Celcius, peak menjadi lebih simetris dan pemisahan meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa suhu tinggi membantu meningkatkan difusi analit dan mengurangi peak tailing pada oligonukleotida yang lebih panjang. Berdasarkan hasil tersebut, kami memilih suhu 50 derajat Celcius sebagai kondisi optimum karena memberikan keseimbangan terbaik antara resolusi dan bentuk peak. Pada gambar 4 merupakan hasil perbandingan beberapa jenis alkelamin sebagai modifier aditif untuk menentukan modifier yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pemisahan. Modifier yang diuji ialah trietilamin, dipropilamin, dibutilamin, heksilamin, dan oktilamin. Hasil menunjukkan bahwa trietilamin tidak mampu menghasilkan peak yang terdeteksi untuk 10-mer maupun 18-mer. Hal ini menunjukkan bahwa modifier tersebut terlalu hidrofilik dan tidak mampu membantu pembentukan ion pair dengan baik. Dipropilamin dan dibutilamin menghasilkan peak yang lebar dan tailing sehingga efisiensi pemisahan masih rendah. Heksilamin menghasilkan peak yang lebih baik dan lebih tajam, terutama pada 10-mer. Namun pada 18-mer masih terlihat tailing. Modifier terbaik diperoleh pada penggunaan oktilamin. Oktilamin menghasilkan peak paling tajam dan resolusi tertinggi baik untuk 10-mer maupun 18-mer. Hal ini karena oktilamin yang memiliki rantai karbon lebih panjang dan sifat lebih hidrofobik mampu membentuk ion pair dengan lebih efektif terhadap gugus fosfat oligonukleotida. Pada gambar 5, hasil dari perbandingan 2 jenis kolom, yaitu diol 2 kolom dan phenyl kolom, untuk melihat pengaruh fase diam terhadap pemisahan produk diaminasi. Pada diol 2 kolom, pemisahan antara target dan impuritas diaminasi berlangsung cukup baik untuk DMTR on maupun DMTR off. Hal ini menunjukkan bahwa kolom diol 2 memiliki kemampuan yang baik dalam memisahkan oligonukleotida polar melalui interaksi hidrofilik. Sementara itu, phenyl kolom menunjukkan hasil yang berbeda. Pada DMTR on 10-mer, pemisahan menjadi sangat baik karena adanya interaksi PP dan interaksi hidrofobik antara gugus phenyl pada kolom dengan gugus DMTR yang bersifat aromatik. Namun pada DMTR off, performa phenyl kolom menurun dan pemisahan menjadi kurang baik dibandingkan diol 2 kolom. Berdasarkan hasil tersebut, diol 2 kolom digunakan untuk penelitian selanjutnya karena memberikan performa yang lebih konsisten dalam memisahkan impuritas diaminasi oligonukleotida. Pada tahap ini dilakukan optimasi suhu untuk memisahkan produk hasil diaminasi pada oligonukleotida 10-mer dan 18-mer. Parameter yang diamati meliputi faktor simetri, lebar puncak pada setengah tinggi, dan faktor resolusi.
Hasil pada tabel 1 menunjukkan bahwa suhu rendah seperti 35 derajat Celcius memberikan resolusi yang sangat baik pada sampel 10 mer. Namun, untuk oligonukleotida yang lebih panjang seperti 18 mer, peningkatan suhu membantu memperbaiki bentuk puncak dan meningkatkan proses pemisahan. Dari hasil tersebut, suhu 50 derajat Celcius dipilih sebagai kondisi optimum karena memberikan kompromi terbaik antara bentuk peak yang baik dan resolusi pemisahan yang cukup tinggi. Selain suhu, penelitian ini juga mengoptimasi jenis modifier amina yang digunakan pada fase gerak SFC-HIA. Modifier yang diuji yaitu trietilamin, dipropylamin, dibutilamin, heksilamin, dan oktilamin. Hasil menunjukkan bahwa trietilamin tidak menghasilkan puncak yang terdeteksi. Dipropylamine dan dibutilamine masih menghasilkan puncak yang lebar dengan resolusi rendah. Sementara itu, heksilamine memberikan pemisahan yang lebih baik. Namun, oktilamin menghasilkan puncak paling tajam dan nilai resolusi tertinggi, baik pada sampel 10 mer maupun 18 mer. Oleh karena itu, oktilamin dipilih sebagai modifier terbaik untuk analisis SFCE pada penelitian ini. Pada tahap berikutnya dilakukan perbandingan antara kolom diol 2 dan kolom fenil untuk melihat efektivitas pemisahan produk deaminasi. Berdasarkan tabel 3, kolom diol 2 memberikan nilai resolusi yang lebih tinggi dibandingkan kolom fenil pada hampir seluruh pasangan peak yang diuji. Hal ini menunjukkan bahwa kolom diol 2 mampu menghasilkan pemisahan yang lebih baik dan lebih stabil. Sebaliknya, kolom fenil menunjukkan performa yang lebih rendah, terutama pada sampel 18 mer dengan resolusi yang kecil. Karena itu, kolom diol 2 dipilih sebagai kolom optimum untuk analisis lanjutan produk hasil deaminasi menggunakan metode SFC. Pada bagian ini dilakukan evaluasi perilaku pemisahan produk hasil deaminasi pada oligonukleotida DEMT. R-strip-on menggunakan metode SFCE dan dibandingkan dengan IP-strip-R-PLCE. Berdasarkan kromatogram, SFC mampu memisahkan target oligonukleotida dan impuritas deaminasi dengan baik, baik pada sampel 10 mer maupun 18 mer. Resolusi pemisahan pada metode SFCE terlihat lebih baik, terutama pada sampel 10 mer yang menunjukkan peak lebih terpisah dan lebih jelas dibandingkan IPR-PLC. Selain itu, urutan elusi pada SFC berbeda dengan IPR-PLC. Hal ini menunjukkan bahwa kedua metode memiliki mekanisme retensi yang berbeda dalam memisahkan senyawa. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa metode SFCE lebih efektif untuk memisahkan oligonukleotida DEM-TR-on, khususnya pada sampel yang sulit dipisahkan menggunakan IPR-PLC. Pada bagian DEM-TR-off, evaluasi juga dilakukan untuk melihat kemampuan pemisahan setelah gugus DEM-TR dilepas dari oligonukleotida. Hasil kromatogram menunjukkan bahwa metode SFCE tetap mampu memisahkan target dan impuritas deaminasi dengan baik pada sampel 10 mer maupun 18 mer. Jika dibandingkan dengan IPR-PLC, pemisahan pada DEM-TR-off di IPR-PLC terlihat sedikit lebih baik dibandingkan DEM-TR-on. Namun, pada metode SFC pola retensi, antara DEM-TR-on dan DEM-TR-off tetap relatif mirip. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemisahan pada SFC tidak terlalu dipengaruhi oleh keberadaan gugus DEM-TR, sehingga metode ini memiliki performa yang stabil, baik untuk sampel DEM-TR-on maupun DEM-TR-off. Pada gambar 7 bagian DEM-TR-on, metode SFC mampu memisahkan target oligonukleotida dan impuritas deaminasi pada posisi yang berbeda dengan cukup baik, terutama pada sampel 10 mer yang menunjukkan peak terpisah dengan jelas. Pada sampel 18 mer, sebagian besar impuritas juga berhasil dipisahkan, meskipun masih ada beberapa peak yang berdekatan atau mengalami coelution. Jika dibandingkan dengan IPR-PLC, pemisahan pada SFC terlihat lebih selektif karena beberapa impuritas pada IP-strip RPL-C masih bertumpuk dengan target. Hal ini menunjukkan bahwa SFCE lebih efektif dalam membedakan posisi deaminasi pada oligonukleotida DEMT R-strip-on R. Pada bagian DEM-TR-off, metode SFC juga tetap mampu memisahkan target dan impuritas deaminasi dengan pola retensi yang hampir sama seperti DEM-TR-on.
pada IPR-PLC, pemisahan DMTR-OFF terlihat sedikit lebih baik dibandingkan DMTR-ON. Namun, beberapa posisional isomer masih dapat dipisahkan dengan jelas menggunakan metode SFC maupun IPR-PLC. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa SFC efektif digunakan untuk analisis impuritas deaminasi, baik pada oligonukleotida DMTR-ON maupun DMTR-OFF ya. Berdasarkan hasil penelitian, kondisi analisis SFCE berhasil dioptimalkan untuk pemisahan oligonukleotida 5, 10, 15, dan 18 mer. Penggunaan oktlamina sebagai modifier menghasilkan bentuk peak yang lebih tajam dan meningkatkan kualitas pemisahan. Selain itu, optimasi suhu, modifier, dan jenis kolom terbukti mampu meningkatkan pemisahan impuritas hasil deaminasi. Metode SFCE juga berhasil membedakan sekuens oligonukleotida berdasarkan jumlah maupun posisi deaminasi dibandingkan dengan IP-strip-R-PLC, SFC memberikan performa pemisahan yang lebih baik, terutama pada sampel DMTR strip-on, bahkan mampu memisahkan senyawa yang mengalami koelusi pada IP-strip-R-PLC. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa SFC memiliki potensi besar untuk analisis impuritas pada terapeutik oligonukleotida. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.